Oke guys, jadi kelompok kami akan melakukan sosial eksperimen yang akan dilakukan di lingkup UB ini, dan targetnya adalah masyarakat dan generasi muda. Seberapa paham sih masyarakat sama generasi muda ini tentang wawasan Nusantara? Jadi simak ya videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya guys, karena like, komen, dan subscribe kalian adalah nilai kami. Oke, let's check this out. Halo teman-teman semua, di sini saya sudah bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Nama mbaknya? Saya Isna Iza Ulumi dari jurusan Biologi Fakultas MIPA. Bella dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, umur 20 tahun. Perkenalkan, aku Aulia Martasya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Aku sekarang Perkenalkan, nama saya Sheila Zawari Putri, biasa dipanggil Sheila. Saya Ferdi Gunawan, saya lulusan dari Fakultas Peternakan dan Peternakan angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Budi Chandra Ramadan Gunawan dari angkatan 2021. Bapak Yulianto Fadli. Apa yang Mbak ketahui tentang wawasan Nusantara? Kalau menurut saya sendiri tuh wawasan Nusantara seperti bagaimana cara kita melihat kayak Indonesia tuh seperti apa sih, kayak masyarakatnya, atau mungkin dari sifat mereka, atau mungkin juga kepulauan atau negaranya sendiri itu seperti apa gitu. Aku sendiri, wawasan Nusantara itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia itu melihat dan menganggap bangsa Indonesia yang beragam itu bisa kita lihat secara baik agar kita tuh bisa menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia tersebut. Menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang Indonesia mengenai diri serta lingkungannya. Menurut saya wawasan Nusantara adalah ilmu atau wawasan mengenai Indonesia, terutama kesatuan dan persatuan Indonesia dalam lingkup kemasyarakatan, politik, dan sebagainya. Itu menurut saya. Wawasan mengenai budaya keagamaan yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara sendiri itu merupakan sebuah pengetahuan terkait bagaimana kita mengetahui terkait Nusantara itu apa, dan dalamnya itu pasti terdapat seluruh terkait Indonesia dan juga banyak hal yang ada terkait dengan Nusantara itu sendiri. Mengerti negara kita. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Mbak, apa ancaman yang bisa merusak keutuhan wawasan Nusantara? Mungkin dari kayak sekarang kan itu udah banyak yang bersifat individualis gitu kan, jadi kan kayak kita maunya diri sendiri aja, nggak mikirin orang lain gitu. Padahal kan harusnya kita saling kerjasama biar terjalin hubungan yang baik gitu antar masyarakat. Ancaman sendiri untuk wawasan Nusantara itu di mana kita tadi wawasan Nusantara sendiri itu cara kita memandang dan menganggap perbedaan itu secara baik, secara saling menghargai, biar kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Jadi ancaman yang terbesarnya itu adalah di mana saat terjadinya rasisme, di mana saat terjadinya ketimpangan antara satu ras dengan ras yang lain, di mana kita sebagai anak muda juga bisa melihat perbedaan itu menjadi suatu hal yang harus kita hargai, kita hormati. Namanya itu seperti perpecahan antar anak muda, perpecahan antar sesama, lalu kurangnya wawasan tentang Nusantara itu sendiri. Kalau dibilang ancaman, Indonesia kayak ancaman misalnya sepatis, hoax, atau dari ancaman dari luar negeri. Terutama kita juga memiliki dulu pernah ada komunisme dan ada pembantian Pancasila beberapa kali. Nusantara pertama dari globalisasi, terus kita tuh sering mengikuti gaya hidup orang-orang luar.
ancaman sendiri ya, itu mungkin dapat dari diri kita sendiri ataupun bisa juga dari luar. Misal contoh untuk diri kita sendiri, misal kita terus bermalas-malasan atau tidak mau bergerak terkait untuk bergerak terkait dengan Nusantara itu sendiri, maka akan tergerus dengan perkembangan zaman. Sedangkan ancaman dari luar, misal dari luar negeri itu lebih masuk ke Indonesia dan mereka lebih berkembang di Indonesia, maka itu juga akan mengancam dari keutuhan Nusantara itu sendiri. Seperti itu. Saling menindas. Lalu menurut Mbak, kita sebagai generasi milenial itu harus bersikap seperti apa sih terhadap wawasan Nusantara ini? Harusnya kita tuh sama orang lain bangun kerjasama yang baik gitu, terus jangan sifatnya jangan individualis, terus juga kalau ada masalah tuh bantu diselesain gitu, jangan kayak yang kita sendiri bisa ya udah kita aja gitu. Kita sebagai generasi milenial atau generasi sekarang, generasi muda yang melihat wawasan Nusantara itu dan menyikapi bagaimana agar wawasan Nusantara itu dapat berjalan dengan baik, yaitu adalah dengan menghargai segala perbedaan yang ada di Indonesia. Terus kita juga bisa lebih mengayomi sesama juga agar tidak ada yang namanya ketimpangan. Kita sebagai generasi milenial itu harusnya terus-terusan menggali seluruh wawasan Nusantara biar kita tuh bisa memahami Nusantara kita sendiri. Saja sebagai kita sebagai mahasiswa juga sebagai milenial, sebagai mahasiswa kita tentu juga harus perlu mempelajari wawasan Nusantara supaya apa? Supaya kita bisa menjaga NKRI. Sebagai generasi milenial ya, kita tuh lebih terhadap wawasan kita sendiri, biar kita juga bisa melindungi bangsa dan negara kita sendiri, jadi bisa mengetahui apa aja yang ada di bangsa kita sendiri. Untuk kawasan Nusantara sendiri, yang pertama mungkin lebih banyak membaca terkait literatur dan mengikuti terkait perkembangan zaman supaya nantinya untuk generasi-generasi yang sekarang ini bisa memimpin dan juga terus menjaga keutuhan Nusantara itu sendiri dan tidak merusak tidak memperjelek terkait Nusantara itu sendiri dan menjadi warisan Nusantara. Mati sesama bangsa negara penduduk bangsa Indonesia. Lalu kenapa sih wawasan Nusantara itu sangat penting untuk kita ketahui? Kalau menurut saya sendiri wawasan Nusantara itu penting karena kan kita ini juga dari budaya yang berbeda-beda, suku adatnya juga pasti berbeda. Jadi perlunya wawasan Nusantara tuh biar kita bisa menyatukan diri dengan warga lain, terus kita juga bisa bangun kerja sama mereka gitu. Jadi kita ntar kayak persaudaranya semakin erat gitu, nggak yang bersifat individualis. Wawasan Nusantara sangat penting untuk diketahui banyak orang, sangat penting untuk kita ketahui karena wawasan Nusantara itu adalah salah satu pokok bagi saya agar kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa tetap menjaga pedoman bahasa Indonesia, agar kita tetap Karena wawasan Nusantara itu sendiri merupakan identitas bangsa. Wawasan Nusantara perlu dipelajari supaya kita bisa menjaga NKRI kita itu. Apalagi sebagai generasi milenial, kita kan mendapatkan ancaman berupa hoax, dan ancaman-ancaman lain. wawasan Nusantara itu kita ketahui buat kedepannya bagaimana kita bisa menjaga bangsa kita, supaya kita kan generasi milenial, kita yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini. Jadi kita juga harus lebih memahami wawasan Nusantara. Nusantara itu sendiri merupakan aset negara kita sendiri dan hal itu harus dipertahankan karena misal kita mengikuti era yang sekarang maka akan kita mudah untuk mengikuti pada generasi yang dalam artian mengikuti bukan kawasan kita gitu. Misal kita nanti mungkin pada era kebarat-baratan ataupun nanti malah kita yang tidak bisa mempertahankan wawasan itu sendiri. Maka dari itu kita harus bisa menjaga itu dan nanti kita kembalikan untuk anak cucu kita seperti itu. Biar mempersatu keutuhan Nusantara. Mbak tahu nggak sih pulau yang terluas di Indonesia itu apa? Pulau apa? Kalimantan.
Pulau Jawa? Tahu saya Pulau Papua. Oh, tidak Pulau Jawa di Indonesia adalah menurut saya Papua adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun Papua sendiri satu dengan Papua Nugini. Jika ditanya pulau terbesar dari seluruh Indonesia, itu saya Nusantara. Karena Nusantara pulau terbesar sekaligus seluruh wilayahnya adalah Indonesia. Kalau mau Kalimantan, Papua kali ya pulau terluas. Kalimantan. Kalimantan. Menurut Mbak, apakah kita perlu memahami pentingnya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia sekarang ini? Iya, menurut saya perlu. Karena sangat penting untuk diketahui banyak orang, sangat penting untuk kita ketahui karena wawasan Nusantara itu adalah salah satu pokok bagi saya untuk agar kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa tetap menjaga pedoman bahasa Indonesia, agar kita tetap Menurut saya perlu banget. Itu sangat penting Kenapa sih penting banget? kita sebagai generasi penerus bangsa. Masa kalau misalnya kita nggak tahu bangsa kita mau jadi apa nanti ke depan? Penting sekali ya, karena dalam dunia ini kita tidak bisa untuk sendiri. Harus ada namanya kesatuan. Semisal kita tidak ada namanya persatuan dan kesatuan, pasti akan kita mudah terpecah. Apalagi di era yang sekarang banyak masyarakat luar negeri itu masuk ke Indonesia dan itu mudah mengurus terkait wawasan kita. Habis itu pengalaman tersebut kita. Jadi kalau kita tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka kita akan dihidup seperti zaman dulu lagi. Perlu. Soalnya biar dia saling mengerti. Lalu dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari itu pasti ada tantangannya kan? Iya. Nah, menurut Mbaknya apa saja tantangan yang dihadapi dalam wawasan Nusantara? Yang pertama seperti yang tadi ya, sifat individualis itu. Terus karena juga keanekaragaman budayanya, pasti kan semua orang pasti punya sifat beda-beda, spekulasi yang beda-beda dari dirinya sendiri. Habis itu mungkin juga dari sisi budaya gitu. tantangan biasanya yang secara nyata dihadapi itu biasanya nggak ada dukungan dari orang-orang sekitar, dimana saat kita mencoba untuk bersikap untuk seperti untuk menggerakkan rasa kita untuk berwawasan Nusantara itu biasanya dari orang-orang sekitar tuh tidak ada dorongan atau bagi mereka itu hal yang sepele dan nggak perlu untuk dilakukan gitu. Jadi tantangan paling utamanya itu dari orang-orang sekitar yang belum mengerti tentang bahasa Nusantara itu sendiri. Baik, menurut saya tantangan kita sebagai anak muda itu karena di zaman sekarang sudah mulai masuk budaya kebarat-baratan, serta kurangnya budaya literasi yang membuat anak muda itu jarang atau menjadi malas membaca buku-buku mengenai wawasan, sehingga pengetahuan mereka tentang Nusantara itu menipis begitu. Yang pertama menurut saya, apalagi kita generasi milenial, kita sering mendapatkan ancaman yaitu hoax. Karena hoax bisa memecah persatuan Indonesia. Tapi ada ancaman lain yaitu apa? Paham-paham yang berasal dari luar negeri, misalnya komunis. Itu menurut saya. Zaman kita kan makin mungkin caranya itu menjadi tantangan tersendiri. Contoh gimana mau Gimana ya? Era itu zaman sekarang harusnya mungkin lebih mengikuti gaya hidup orang-orang luar, kebudayaan yang jarang dipelajari, itu mungkin jadi tantangan. Katakan dari diri kita sendiri ya. Kalau misal kita tidak mau bergerak atau bermasalah itu akan kita akan ikut terkait tidak bisa mengikuti terkait zaman yang sudah ada seperti itu. Kalau kita pun bisa mengikuti zaman dan maksudnya kita bisa mengembangkan terkait wawasan Nusantara itu, maka kita akan mudah untuk berkembang dan menjadi satu kesatuan yaitu Nusantara. Kalau misalnya hal itu tidak bisa tercapai, maka kita akan terus mengikuti zaman yang ada dan mungkin kita akan
itu dengan zaman seperti itu, dan kita nantinya akan menjajah oleh negara lain yang masuk ke Indonesia. Masih yang bawah-bawah. Untuk wawancara hari ini sudah selesai Mbak ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak ya atas waktunya. Kita ada sekian dari saya dan Mbak tadi Mbak Dia tentang Wawasan Nusantara. Oke, itu tadi ada pertanyaan terakhir dari saya. Pastinya terima kasih atas waktunya. Maaf membantu ya Mas. Untuk wawancara hari ini sangat berterima kasih ya Kak kami. Wawancara hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Untuk wawancaranya terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara kita adalah masih banyak pro dan kontra antara narasumber tentang wawasan Nusantara. Kita sudah mencari banyak narasumber untuk kita wawancarai, tetapi banyak dari mereka yang menolak untuk diwawancarai dikarenakan mereka tidak tahu apa itu wawasan Nusantara dan ada kesibukan lainnya. Saran untuk social project kali ini adalah untuk menambahkan literatur dan juga melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat atau juga generasi muda tentang wawasan Nusantara supaya mereka generasi muda dan juga masyarakat umum lebih mengetahui apa itu wawasan Nusantara, karena wawasan Nusantara adalah seperti identitas kita sendiri. Terima kasih.